Adik-adik, pagi hari ini Miss Lena akan menceritakan sebuah tokoh mengenai Yefta. Penasaran kah? Nah, kalau penasaran, kalian siap semua ya? Adik-adik, ya sudah siap? Bagus, kita simak dengan baik-baik. Boleh kalian baca Alkitabnya dan dicatat ya, supaya tambah ingat lagi. Oke? Kisah Yefta bisa kalian baca di dalam Alkitab Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 40 di Perjanjian Lama. Bisa dibuka Alkitabnya dan dibaca. Siapa Yefta di dalam Alkitab? Dijelaskan Yefta adalah orang Gilead. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, berarti dia sangat kuat ya, memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya, yang Tuhan sudah taruh talenta yang ada di dalam dirinya untuk memimpin dan punya kekuatan ya, baik secara fisik dan kemampuan untuk memimpin. Tapi apa ya masalahnya? Oke, kita akan dengarkan di slide berikutnya ya. Diceritakan di Alkitab, Yefta itu ditolak ya oleh saudara-saudaranya. Mereka mengusirnya, lalu larilah Yefta. Ya, kenapa? Karena dia bukan anak dari istri yang sah yang di keluarganya. Jadi anak ini dibilang anak haram, anak yang tidak diinginkan, ya. Jadi anak-anak dan saudara-saudaranya yang lain membencinya, bahkan mengusirnya. Pergi kalian, pergi kamu, Yefta. Kamu tidak layak ada di sini. Akhirnya Yefta lari dari tempat tinggalnya. Dia merasa sedih, minder, ya, karena ditolak. Tidak ada yang mau menerima dia, karena dia lahir dari ibu yang bukan seharusnya ya dari keluarga tersebut. Tetapi karena kondisi dia kan tidak mau ya, tidak punya pilihan. Karena Tuhan sudah menempatkan dia di keluarga tersebut. Walaupun Tuhan sudah memberikan hikmat dan memberikan kekuatan kepada dirinya, tapi keluarganya tidak menginginkan dia, bahkan mengusirnya. Kira-kira kalau perasaan kita, orang menolak kita, pasti kita akan merasa sedih, ya. Dan itu juga dialami oleh Yefta. Yefta bahkan setelah diusir, lalu dia lari ya, meninggalkan keluarganya. Tapi karena sesuatu hal, akhirnya Tuhan tetap memilih ya, memilih Yefta untuk menjadi panglima ya. Jadi anak-anak, walaupun kita tidak disukai sama orang, misalkan karena mungkin kitanya tidak layak di hadapan mereka, ya, kita tidak diinginkan. Tetapi ketika Tuhan memilih kita, pastinya akan hal yang baik yang akan terjadi di dalam hidup kita. Begitu juga dengan Yefta, akhirnya dia menjadi panglima. Wow, luar biasa ya. Tadinya yang tidak diinginkan, tiba-tiba ya setelah itu menjadi panglima. Karena apa? Semuanya karena kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, melalui tokoh Yefta, kita bisa belajar bahwa Yefta adalah seorang yang terbuang dari keluarga dan kaum keluarganya. Namun, Tuhan membawanya kembali untuk dijadikan pemimpin di antara mereka. Luar biasa ya. Kemudian, meski awal hidupnya tidak mudah, ya, diusir, diperlakukan tidak baik, namun dengan ketekunannya di dalam iman kepada Tuhan, ia dibawa terus naik dan menjadi pemimpin yang dihormati. Ya, jadi melalui tokoh Yefta kita sudah belajar ini. Kalau kita ada di
pihak Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi kita, menolong kita, ya. Nah, tadi adik-adik sudah belajar mengenai tokoh Yefta yang ada di dalam Alkitab. Tapi bagaimana perasaanmu jika orang-orang melihatmu seperti mereka yang ada di video ini? Pasti rasa, ih kok dia lihatnya seperti itu ya kepada saya? Penuh dengan curigaan dan rasa tidak suka. Pasti bagaimana rasanya? Ayo, silakan dijawab masing-masing ya, kalian. Pastinya kita akan merasa sedih, ya, kecewa. Ih, dia tidak mau main sama saya. Ih, kamu sepatumu tidak baik ya, seperti minggu lalu. Miss Tabita, ya, mau bermain, berlomba ya, badminton. Tapi karena sepatu dan pakaiannya tidak seperti lawan mainnya, dia merasa sedih ya. Nah, seperti adik-adik juga pasti dalam kehidupan sehari-hari kalian akan merasa sedih, merasa kecewa karena teman-teman ya mungkin tidak suka sama kita, padahal kita tidak berbuat hal yang tidak baik kepada mereka. Ya, begitu juga ketika di sekolah, ada yang meledek, tapi tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan melembutkan hati mereka dan mereka akan mau main lagi sama kita, bahkan menyayangi kita juga ya. Kita kan anak-anak Tuhan, jadi lakukan yang terbaik. Pasti Tuhan akan meninggikan kita. Nah, adik-adik pasti semuanya punya cita-cita ya. Cita-citanya ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, presiden mungkin ya, dan lain-lain. Pasti bersama Tuhan kita bisa. Anak-anak Tuhan pasti bisa karena masa depan kita pasti cerah bersama Tuhan. Kalaupun ada yang menganggap kita tidak pintar ya, tapi kalau kita rajin belajar, cita-cita yang kita inginkan pasti tercapai. Karena bersama Tuhan pasti kita bisa ya. Masa depan kita pasti cerah. Segala sesuatunya pasti hebat jika bersama Tuhan. Adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar walaupun kondisi kita saat ini tidak seperti yang kita harapkan ya, sedang ada COVID, tidak bisa keluar, belajar cuma online di rumah ya, mungkin hanya 1 kali 2 kali ke sekolah untuk mengambil tugas, tetapi itu tidak bisa membatasi atau mengurangi ya kita punya talenta. Tuhan pasti akan mengasah kita melalui banyak hal agar kita bisa menjadi pemenang dan mencapai segala sesuatunya yang baik di masa depan. Nah, hal tersebut bukan menjadi alasan kalau masa depan kita juga tidak baik dan gagal. Jadi kalau misalkan ada hambatan, ada hal-hal yang tidak berkenan, ya itu bukan suatu alasan kalau kita akan gagal di masa depan. Jadi anak-anak semuanya harus percaya kepada Tuhan, ya. Kemudian selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Miss Lena selalu mengingatkan anak-anak ya harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, baik kita melakukan sesuatu harus ingat bahwa mata Tuhan melihat kita. Ya, walaupun tidak ada orang lain di sekitar kita. Dan juga selalu taat kepada Tuhan. Kita harus setiap hari menyapa kepada Tuhan melalui doa. Karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, melalui doa kita bisa berbicara banyak hal kepada Tuhan. Nah, adik-adik, jadi melalui cerita hari ini, Miss Lena harapkan kalian do your best ya dalam segala hal. Sebelum Miss Lena mengakhiri cerita pada pagi hari ini, Miss Lena menambahkan 1 ayat ya untuk menjadi peneguh buat kita. Bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. The future is bright.
Jadi masa depan kita pasti cerah. Bersama siapa? Bersama Tuhan pastinya. Ya, selalu do your best, selalu melakukan yang terbaik. Kamu pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya jikalau Tuhan menempatkan kami di keluarga kami saat ini, itu adalah rencana Tuhan. Berikanlah kami kekuatan agar kami bisa menjalani segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya dan melakukan pekerjaan kami sebagai seorang pelajar ataupun anak-anak yang belum sekolah. Tuhan berikan hikmat sedari kecil agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki. Berikanlah kami kesehatan di saat ini Tuhan, dijauhkan dari hal-hal buruk. Dan segala sesuatunya kami percayakan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan melalui kisah Yefta dan juga hal-hal yang meneguhkan pada pagi hari ini, kami percaya masa depan kami akan cerah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, sampai jumpa minggu depan. Dadah.